Halo teman-teman semua, halo teman-teman hotelier, gimana kabarnya? Sehat? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Seperti biasa, gue akan bahas seputaran dunia perhotelan. Kali ini gue akan bahas salah satu departemen, kira-kira dari departemen mana ya? Benar sekali, dari departemen housekeeping. Nah, mana nih suaranya untuk teman-teman housekeeping? Gak hanya housekeeping, teman-teman front office juga wajib tahu nih. Kenapa? Karena informasi berikut berkaitan dengan teman-teman yang bekerja di departemen housekeeping. Jadi untuk teman-teman front office ataupun housekeeping, wajib ya nonton video berikut ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kali ini gue akan bahas macam-macam status kamar di hotel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, di setiap hotel itu pastinya ada sistem komputerisasi perhotelan yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya sama nih teman-teman. Di dalam sistem komputerisasi perhotelan tersebut, itu ada yang dinamakan status kamar hotel. Nah, kenapa harus ada status kamar hotel nih teman-teman? Agar mempermudah teman-teman room attendant ya, atau teman-teman housekeeping kita untuk membersihkan atau mengetahui mana nih kamar yang kira-kira sudah bersih, mana kira-kira kamar yang masih kotor. Begitu nih teman-teman. Selain itu juga, status kamar atau macam-macam status kamar tujuannya adalah untuk mempermudah order taker mempersiapkan linen dan supplies-nya nih untuk setiap kamar. Nah, itu alasannya kenapa adanya status kamar atau macam-macam status kamar nih teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, dimulai dari O. Occupy. Occupy. Apa sih yang dimaksud dengan occupied? Pada intinya occupied adalah kamar tersebut sudah diisi oleh tamu ya teman-teman. Jadi intinya adalah status kamar yang sudah terregister oleh si tamu ya. Itu yang dimaksud dengan occupied. Oke, kita moving on ke V. Vacant. Vacant. Apa sih yang dimaksud dengan vacant? Vacant adalah sebutan kamar kosong nih teman-teman. Jadi kalau ada sebutan vacant, itu artinya kamar tersebut kosong. Oke, kita langsung ke status yang berikutnya, yaitu OC. OC, Occupied Clean. Occupied Clean. Apa sih yang dimaksud dengan Occupied Clean? Seperti namanya, Occupied itu artinya tamu yang sudah terregister atau tamu yang sudah check-in. Nah, clean di sini artinya bersih. Jadi, tamu yang sudah masuk ke kamar tetapi dalam kondisi kamar bersih. Itu yang disebut Occupied Clean. Oke, kita langsung ke Occupied Dirty atau OD. Occupied Dirty atau OD. Apa sih yang dimaksud dengan Occupied Dirty? Seperti namanya, O di sini menyimbolkan artinya adalah kamar yang sudah terisi, tetapi dirty di sini adalah kamar yang kotor. Jadi, kesimpulannya adalah Occupied Dirty adalah tamu yang terregister ya, sudah masuk kamar hotel, tetapi kamar tersebut dalam keadaan kotor. Oke, kenapa occupied dirty teman-teman? Jadi ketika tamu check-in pertama kali itu kan occupied clean ya. Jadi ketika keesokan harinya, karena kamar tersebut sudah kepakai, karena sudah melewati satu malam, jadi di sistem komputernya berubah menjadi occupied dirty. Jadi kamarnya menjadi kotor. Jadi pada intinya ketika tamu sudah terregistrasi itu kan occupied clean ya. Kamar tersebut terisi tapi kamarnya masih bersih. Dan keesokan harinya karena sudah ditempati satu malam, sistem komputer akan berubah menjadi occupied dirty, yaitu kamar yang sudah terisi tapi kotor. Oke, kita langsung ke VCI. VCI, apa sih yang dimaksud dengan VCI? VCI adalah kepanjangan dari Vacant Cleaned Inspected. Artinya adalah kamar tersebut sudah dibersihkan oleh room attendant dan sudah diinspeksi atau sudah dicek oleh seorang supervisor yang mengecek sebuah kamar nih teman-teman. Jadi kamar tersebut bisa dibilang siap untuk dijual. Oke, kita masuk ke VC. VC, Vacant Cleaned. Vacant Cleaned. Apa sih yang dimaksud dengan vacant clean? Vacant clean adalah kamar tersebut dalam kondisi bersih atau siap dijual nih teman-teman. Jadi kalau ada kamar VC artinya adalah kamar yang sudah siap dijual atau kamar yang bersih. Oke, selanjutnya kita ke vacant dirty. Vacant dirty atau VD. Apa sih yang dimaksud dengan vacant dirty? Nah, seperti sebutannya, dirty di situ artinya adalah kotor. Jadi, yang dimaksud dengan vacant dirty adalah tamu tersebut sudah meninggalkan hotel atau tamu tersebut sudah check out. Jadi, status kamar tersebut menjadi vacant dirty.
Oke teman-teman, kita ke status selanjutnya yaitu complement. Complement. Oke, biasanya di status komputer tulisannya COMP, artinya complement. Nah, kalau complement sendiri artinya adalah ketika tamu tersebut check-in dan tidak berbayar, biasanya menggunakan voucher atau ada ketentuan tertentu. Pada intinya, complement artinya adalah tamu yang dibebaskan biaya untuk menginap. Oke, kita lanjut ke house use. House use atau tulisannya HU ya. Nah, house use di sini beda dengan complement. Kalau complement itu adalah tamu yang check-in tetapi digratiskan. Sama untuk house use juga tidak berbayar nih teman-teman. Tetapi house use biasanya itu bagian dari manajemen hotel nih. Biasanya kalau tidak general manager atau dari regional nih, tamu-tamu regional. Itu yang disebut house use. Oke, kita masuk ke status yang berikutnya yaitu DND. DND atau kata lainnya adalah do not disturb. Do not disturb. Apa artinya? Teman-teman semua pasti sudah sering ya dengar kata-kata ini. Artinya adalah tamu tersebut tidak mau diganggu nih teman-teman. Jadi, apabila tamu memberikan sign don't disturb di depan pintunya, itu artinya tamu tersebut tidak mau diganggu ya. Bisa berupa tulisan ya atau tempelan, bisa juga berupa lampu merah. Oke, kita masuk ke status yang berikutnya yaitu sleep out. Sleep out. Apa sih yang dimaksud dengan sleep out? Sleep out atau SO itu artinya adalah tamu yang sudah terregister tapi kamar tersebut tidak terpakai nih teman-teman. Banyak alasannya, apakah tamu tersebut sedang ada pekerjaan bisnis atau tidak mau ditempati. Itu yang disebut sleep out. Oke teman-teman, kita masuk ke status yang berikutnya yaitu skipper. Skipper atau skip ya. Kalau di status komputer tulisannya SKIP ya teman-teman. Itu artinya adalah tamu yang terregister, kemudian tamu tersebut tiba-tiba yang ngabur begitu saja sebelum melunasi kewajibannya. Nah, ini yang disebut skipper ya. Jadi tamunya belum bayar pada intinya. Oke, kita masuk ke status yang berikutnya yaitu OS atau out of service. Out of service. Nah, selain out of service, ada juga yang disebut dengan OOO atau out of order, yang pada intinya adalah kamar tersebut sedang direparasi atau sedang ada perbaikan nih teman-teman. Jadi untuk OS ataupun OOO itu hampir sama, tetapi kalau OOO biasanya jauh lebih lama nih teman-teman daripada OS ya. Jadi OS dan OOO artinya sama-sama out of order atau out of service ya. Jadi belum bisa dipakai karena sedang ada perbaikan. Oke teman-teman, kita masuk ke status yang berikutnya yaitu ONL. ONL, Occupied No Luggage. No Luggage, Occupied No Luggage, yang artinya adalah tamu yang sudah terregister tetapi tidak ada barang di kamar. Nah, tamu tersebut tidak ada di kamar juga nih teman-teman. Alasannya banyak, bisa saja tamu tersebut cuma check-in, kemudian numpang mandi ya, kemudian pergi saja, tetapi tidak menginfokan ke bagian housekeeping atau front office. Makanya disebut occupied no luggage atau sudah terregister tetapi tidak ada barang. Itu yang disebut ONL. Oke teman-teman, kita masuk ke status yang berikutnya yaitu RI. RI, bukan tulisannya R sama I ya teman-teman, tapi R sama E, yang artinya room employee ya, atau residence of employee. Jadi biasanya kamar ini dipakai oleh seorang karyawan ya teman-teman. Jadi RE atau resident of employee itu artinya adalah kamar yang terisi tetapi karyawan hotel nih teman-teman. Untuk resident of employee sendiri itu jarang ya teman-teman. Jarang sekali saya temui ada hotel yang menyediakan kamar hotel untuk pegawainya. Biasanya sih di luar negeri teman-teman. Oke, kita ke status yang berikutnya yaitu EA. EA atau expected arrival. Nah, kalau EA sendiri artinya adalah perkiraan tamu yang akan check-in pada hari ini nih teman-teman. Itu yang disebut EA atau expected arrival. Oke, selanjutnya kita move ke expected departure atau ED, expected departure ya. Itu artinya adalah sama seperti EA. Kalau EA kan tamu yang kemungkinan datang pada hari ini. Tetapi kalau expected departure adalah
tamu yang akan check out pada hari ini juga. Nah, itu yang disebut ED atau expected departure. Oke, kita ke status yang berikutnya yaitu WI atau WGI ya. Beda-beda komputer, beda tulisan ya teman-teman. Yang artinya walk in atau walk in guest ya. WI atau WIG ya. Walk in guest atau walk in. Yang artinya adalah tamu tersebut check in tanpa reservasi ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang check-in secara langsung, itu yang disebut dengan walk-in guest, walk-in guest atau WI atau WIG. Oke, kita ke status yang berikutnya yaitu VIP. VIP yang artinya adalah very important person. Very important person. Nah, kalau ini biasanya VIP adalah untuk tamu-tamu yang dari kalangan mungkin dari pejabat-pejabat atau dari tamu regional nih teman-teman, itu dikategorikan tamu VIP ya. Oke, yang selanjutnya adalah EB atau extra bed. Extra bed sebenarnya ini bukan status kamar, tetapi ya buat teman-teman tahu aja, ini artinya extra bed atau tambahan kasur ya. Tentunya di setiap hotel ada extra bed, tetapi berbayar nih teman-teman. Oke, ke status yang berikutnya yaitu LCO. LCO kepanjangan dari late check out. Nah, ini artinya kalau misalkan tamu tersebut ya ingin menggunakan jasa late check out atau check out tetapi sesudah waktu yang ditentukan. Ya, tentunya pastinya bayar ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia macam-macam status kamar perhotelan. Gimana? Udah ngerti? Kalau belum ngerti, nanti gua tulis di kolom deskripsi ya, teman-teman boleh baca. Oke teman-teman, seperti biasa kalau teman-teman semua punya saran, komentar, ataupun masukan untuk video-video gue selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.